Saya share di kolom chat ya, Bapak ya. Link presensi saya share di kolom chat. Sudah kelihatan Bapak? Bapak-bapak? Sudah. Oke. Pak Rahmat Mustafa, Pak Nazarudin, lagi apa Bapak? Jangan-jangan lagi sibuk ini. Oke Bapak, sebelum saya mulai, kalau materi sebelum UTS itu apa yang sudah diinikan dan sampai sejauh mana? Pak Fahmi, materi yang kemarin oleh Pak Profesor ini ya, Profesor Cahya ya. Nah mungkin saya nanti akan lebih fokus ya, lebih fokus sebenarnya lebih fokus juga untuk praktek, termasuk terkait dengan isu-isu ya, melakukan mapping apa saja isu-isu. Nah itu juga bisa menjadi inspirasi kalau berminat juga untuk jadi bahan penelitian. Jadi intinya lebih banyak langsung untuk tugas ya sebagai pengganti UAS. Bapak, saya bisa mulai? Siap, Bu. Boleh diceritakan Bapak yang kemarin, materi yang kemarin yang sudah disampaikan apa sama Pak? Ini, buat gambaran saya aja. Kemarin banyak menceritakan pembangunan di kita, Prof. Misalnya pada saat Orde Baru seperti apa, misalnya kan ada Repelita, kalau yang sekarang RPJMD, juga tokoh-tokoh pembangunan kita, misalnya Pak Ginanjar yang meletakkan dasar-dasar ekonomi pada saat Orde Baru. Terus yang berikutnya yang saat ini yang mungkin memang belum terlalu ini ya Prof, karena kalau sekarang itu kan paling lama kemarin 10 tahun ganti kepemimpinan. Tapi pada saat Orde Baru karena masa rentangnya panjang, jadi sistemnya relatif lebih terbentuk Prof. Juga diceritakan juga kronologis yang sekarang misalnya dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari paling bawah ada yang namanya musrenbang di desa, kecamatan, dan terusnya sampai musrenbangnas, di mana nantinya itu jadi rencana kerja pemerintah, biasanya nanti berikutnya dituangkan di program atau kegiatan yang ada di APBN. Mungkin itu Prof. Pintar. Oke, baik. Saya juga mau sudah menyesuaikan ya ini dengan kurikulum baru, karena kemarin yang disampaikan Pak Dio. Nah sebenarnya kalau yang setelah UAS ini kan sebenarnya kita lebih akan fokus kepada isu-isu pembangunan ya, isu-isu pembangunan, tapi kemudian isu-isu yang dikaitkan dengan teori pembangunan, jadi bagaimana dianalisis. Nah tapi kita akan banyak juga melakukan systematic literature review. Jadi nanti ada beberapa aplikasi-aplikasi yang akan diperkenalkan. Sebenarnya isu-isu ya, baik itu secara nasional maupun secara global atau isu-isu kontemporer yang terkait dengan pembangunan yang sudah banyak, yang saat ini lebih banyak diteliti itu terkait apa saja. Ini sebentar, ada yang masuk ya? Ya, kalau tadi kan sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Eka bahwa kemarin itu sudah dibahas mengenai teori-teori ya, sebenarnya teori-teori pembangunan, teori-teori yang kemudian misalnya diadopsi pada saat Orde Baru, kemudian sekarang reformasi ya.
Kalau mungkin dikaitkan dengan teori pertumbuhannya Rostow gitu kan, ada tahapan-tahapan, dan mungkin itu yang diadopsi ketika zaman Orde Baru adanya Repelita tadi ya, seperti tadi ya. Nah, ini beberapa outline-nya. Saya jadi lebih fokus kepada teori dan isu-isu pembangunan ya. Jadi ini mengenai kajian isu-isu pembangunan yang dianalisis dari teori-teori pokok pembangunan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan isu-isu aktual pada tingkat global maupun nasional. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan mapping sebenarnya isu-isu apa saja sih gitu ya, baik secara nasional di Indonesia maupun secara global gitu ya, yang terkait dengan negara-negara lain, terutama biasanya kalau dikaitkan dengan teori pembangunan itu kan kita lebih kepada yang diadopsi di negara-negara developing countries misalnya ya, negara-negara berkembang. Kemudian ini saya lewatkan aja. Nah, tadi model atau teori pembangunan ini kan kemarin sudah dibahas ya sebelum UTS ya, mengenai konsep yang dibuat oleh para ahli misalnya di bidang politik, pemerintahan, dan juga ekonomi tentang bagaimana cara suatu negara melakukan proses tahapan pembangunan dengan kriteria tertentu misalnya menuju arah kondisi yang lebih baik gitu ya. Kalau di kita misalnya sekarang ada rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah gitu. Ada yang masuk lagi ya? Tapi sebenarnya kita nanti lebih banyak sambil diskusi ya Bapak ya. Ini saya hanya mau, karena ini pertemuan pertama setelah UTS, mau menginformasikan ya mengenai tinjauan mata kuliah. Tapi kita nanti lebih banyak praktek diskusi dan juga paparan ya dari Bapak. Saya buka di HP dulu sebentar. Bentar ya Bapak, saya buka di ini dulu. Biar kalau ada yang masuk, saya bisa ini lewat HP. Nah, model-model of development ya, jadi model-model pembangunan. Nah, ini terkait tentu saja dengan bagaimanakah suatu negara membangun dirinya gitu ya, mengadopsi teori-teori pembangunan yang mana yang tadi disampaikan oleh banyak para ahli, termasuk misalnya di Indonesia ada Pak Ganjar Sasmita gitu ya. Kemudian apa sajakah pendekatan approach yang tersedia dan model apa yang paling tepat gitu ya bagi Indonesia. Nah, kita kan sepanjang perubahan orde ya, dari Orde Baru kemudian reformasi gitu ya. Nah, itu kan sudah mengadopsi model pembangunan yang berbeda. Saya kira ini pasti kemarin sudah diulas banyak pasti ya di kemarin. Saya jadi akan lewat-lewatkan aja. Saya mungkin akan fokus di isu ya, isu-isu pembangunan. Nah, kemudian mungkin ini yang akan lebih banyak dibahas ya setelah UTS, itu pemahaman terhadap isu-isu pembangunan yang dikaitkan dengan teori pembangunan. Karena ini akan dapat dijadikan dasar di dalam merumuskan dan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan pembangunan, kemudian dapat membantu juga di dalam mengembangkan kepekaan terhadap fenomena sosial yang ada di lingkungan kita tentunya. Nah, kemudian beberapa peristilahan yang terkait dengan isu-isu pembangunan itu ada isu-isu kontemporer, kemudian ada isu-isu strategis. Nah, mungkin di perencanaan pembangunan kita banyak ini ya melakukan mapping terhadap isu-isu strategis.
Kemudian ada isu global ya. Jadi isu-isu kontemporer ini adalah satu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik lah ya pada saat ini, dan jadi solusi penyelesaiannya tentu harus sesuai dengan masa sekarang gitu, Mas. Mungkin bisa dikaitkan dengan teori modernisasi gitu ya. Kemudian kalau isu-isu strategis, nah ini pada saat kita menyusun perencanaan pembangunan, nah ini biasanya kita lakukan ya mapping terhadap ini. Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, kalau itu di level daerah, karena ini kan memang terintegrasi ya, mulai dari level bawah sampai dengan level nasional. Apalagi kemudian sekarang juga dikaitkan dengan bahkan dukungan datanya pun sekarang sudah terintegrasi ya di dalam sistem informasi pembangunan daerah, dan juga ada satu data Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Perpres nomor berapa ya Bapak? Kalau yang satu data Indonesia itu Perpres 39 ya Bapak? Yang terkait dengan dukungan, terutama karena kan good planning itu begin with good data gitu ya. Jadi perencanaan yang baik itu tentu harus didukung. Nah kemudian juga terkait dengan proses cascading misalnya ya, bagaimana melakukan penyelarasan, cascading and alignment, terutama yang terkait dengan sasaran strategis di dalam perencanaan ya, indikator-indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan dan lain-lain. Saya kira Bapak udah sangat paham ya mengenai hal ini, karena mungkin terkait juga dengan bidang tugas. Dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Kemudian sementara isu global, nah ini kan juga pasti terkait ya. Isu global ini adalah satu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, masyarakat saling terkoneksi satu sama lain. Baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Nanti kita juga akan melakukan mapping. Seperti apa sih isu-isu global, terutama di negara-negara developing countries. Karena pasti akan berbeda perspektif ya ketika negara maju, kemudian negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kemudian kajian dan bahasan yang terkait dengan isu-isu ya, isu-isu pembangunan. Nah, misalnya ini ada isu-isu pemberdayaan masyarakat ya, partisipasi, program-program pemberdayaan dilaksanakan. Kemudian isu tentang kemiskinan dan keterbelakangan misalnya. Antara lain misalnya karakteristik kemiskinan, ukuran kemiskinan, ya, kemudian kemiskinan sebagai sebab akibat serta konsekuensi dan penanggulangan kemiskinan, atau mungkin bisa disebut juga dengan poverty alleviation ya Bapak ya. Nah kemudian isu kemiskinan yang melahirkan kebijakan pemerintah memperhatikan golongan ekonomi lemah. Kalau di kita sekarang ada usaha mikro kecil gitu ya. Kemudian pengembangan industri kecil menengah, pembangunan desa tertinggal, dan lain-lain. Kemudian isu yang juga terkait dengan disparitas sosial, jadi kesenjangan ya, yang menguraikan tentang paradigma konflik serta konflik di dalam masyarakat. Kemudian isu yang terkait misalnya dengan corruption ya, harusnya kan kalau kita combat ya dengan korupsi itu kan corruption itu apa ya? Biasanya kalau kita memerangi korupsi itu apa istilahnya Bapak? Eradication atau ya isu-isu korupsi yang terjadi dari bahasan tentang karakteristik korupsi, dampak dan strategi penanggulangan korupsi ya. Nah ini beberapa isu-isu. Kemudian isu-isu lainnya ada isu lingkungan hidup yang menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dengan strategi pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, Sustainable Development Goal. Kemudian isu gender. Nah ini yang melahirkan pembangunan berwawasan gender
yang berorientasi bahwa perempuan laki-laki, jadi gender equality ya, kesetaraan gender ya, sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam berperan sesuai dengan kompetensinya dan fitrahnya. Kalau kita lihat dari hasil sensus 2020 itu sebenarnya jumlah perempuan dan laki-laki itu kalau seks rasio itu sama atau lebih banyak laki atau perempuan, Bapak? Halo? Bapak? Banyak perempuan, Ibu. Banyak perempuan, Bu. Ya, di beberapa daerah, tapi sebenarnya seks rasio itu sudah lebih dari 100% ya, 100, berapa. Masih lebih banyak laki-laki sih. Cuma hampir sama ya. Jadi hampir sama. Kalau nggak salah, tapi di beberapa daerah ada yang seks rasionya itu perempuan itu lebih banyak. Jadi di beberapa daerah. Tapi secara nasional masih laki-laki ya. Karena masih di atas 100% kan, 100, berapa, walaupun hampir sama lah ya. Kemudian yang terkait dengan isu otonomi daerah. Nah, ini tentang pokok-pokok pikiran otonomi daerah, pemetaan potensi dan pengembangan wilayah, desentralisasi fiskal misalnya, serta isu-isu masyarakat madani. Kemudian terkait dengan isu demokrasi dan desentralisasi. Ini yang melahirkan kebijakan pembagian kewenangan dengan daerah. Ya. Jadi isu-isu demokrasi dan desentralisasi ini juga isu yang mengemuka ya, yang terkait dengan pembangunan. Nah ini kalau ini isu-isu yang terkait misalnya dengan sektor fiskal ya, ada urbanisasi, ada ekonomi digital. Nah ini kan isu-isu kontemporer ya, human capital, kemudian manajemen resiko bencana, perubahan iklim atau climate change, kemudian pembiayaan infrastruktur dan lain-lain. Nah kemudian isu-isu global. Nah ini apa isu-isu penting yang menjadi pokok bahasan dalam perspektif global misalnya. Nah misalnya tentang penduduk dan keluarga berencana. Nah ini terkait dengan ini ya, kalau kita lihat terutama di benua Asia dan Afrika itu pertumbuhan penduduknya kan sangat tinggi dibandingkan misalnya Eropa gitu ya, yang relatif sudah hampir zero growth gitu ya. Nah di Asia dan Afrika ini kan total fertility rate-nya itu masih tinggi, terutama di Afrika ya, termasuk Asia. Kalau Asia ini kan giant termasuk giant ini ya, giant people gitu. Beberapa negara itu kan termasuk yang masuk kategori giant people karena ada Cina misalnya ya, ada Indonesia juga ya. Indonesia termasuk 5 negara yang cukup besar penduduknya. Nah, kemudian maka penduduk dan keluarga berencana. Nah, ini kan juga ada kaitannya nanti dengan misalnya daya dukung, daya tampung lingkungan dan sebagainya. Kemudian hak asasi manusia, kemudian imigrasi, emigrasi dan pengungsian misalnya, kemudian kepemilikan bersama secara global, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga ada kaitannya dengan depletion ya, misalnya penipisan sumber daya alam, mengingat karena itu tadi daya dukung dan daya tampungnya yang terus semakin ini. Kemudian terkait bahan pangan, security gitu ya, keamanan pangan misalnya, perdamaian dan keamanan, kemudian terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu beberapa isu-isu mungkin yang akan jadi pokok bahasan kita ke depan. Tapi tentu saja sistemnya nggak akan ceramah Bapak. Jadi lebih banyak kita berdiskusi. Nah untuk berdiskusi ini sekaligus ada penugasan. Penugasan ini juga terkait nanti dengan jadi tidak akan ada ujian ya, tapi tugas itu merupakan pengganti ujian. Jadi tugas itu nanti kemudian Nah, apa tugas yang akan diberikan kepada Bapak Ibu terkait dengan isu-isu tadi ya, mulai dari isu-isu kontemporer, isu-isu strategis atau isu-isu yang terkait dengan isu-isu global misalnya. Nah, itu
Bapak Ibu sudah punya Mendeley semuanya? Saya sudah download Bu, tapi jarang buka. Nah, sekarang harus dimanfaatkan ya terkait Mendeley, dan kemudian ada aplikasi Publish or Perish. Pernah dengar? Kalau yang itu belum familiar kayaknya Bu. Belum ya? Ya, ini Bapak lihat ini gambaran di depan, ini adalah networking ya, network visualization. Nah, ini merupakan isu-isu yang terkait dengan properti ya. Jadi isu-isu, tapi ini lebih ke global. Terutama ini saya bahannya belum terlalu banyak ya. Karena bahan yang saya ini coba nah ini ada berapa ya baru. Ini di Mendeley ya, dari Mendeley, karena nanti dari Mendeley itu formatnya kita rubah ke RIS. Nah, kemudian kita ini kan ke Postviewer ini sebenarnya adalah salah satu tool ya untuk melakukan mapping, terutama dikaitkan dengan novelty biasanya, research gap. Jadi biasanya apa yang sudah diteliti, kemudian sejauh ini bidang-bidang aspek apa yang paling banyak diteliti atau yang belum banyak diteliti gitu. Jadi kalau biasanya kalau kita mau yang novelty itu kan macam-macam ya dari research gap. Bisa dari teori gapnya, bisa dari konsepnya, bisa dari metodenya, bisa dari praktisnya gitu kan. Nah itu nanti biasanya ini dilakukan sebelum kita melakukan penelitian ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, nah biasanya mata-mata kuliah di S3 itu biasanya akan dikaitkan dengan apa yang akan dikerjakan ketika kita melakukan penelitian. Jadi lebih untuk supporting ya, untuk supporting apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan ketika kita mengerjakan disertasi gitu ya. Nah apapun lah ya disertasi, bidang apa yang menjadi ketertarikan bapak-bapak semua. Kalau saya kebiasaannya bilang bapak ibu, jadi kepengennya bapak ibu gitu ya. Padahal ini bapak-bapak semua ya. Ada bapak-bapak dan Ibu Etin. Iya, paling saya ibunya. Ya, Bapak mulai sekarang di-download Mendeley karena ini terkait dengan tugas di mata kuliah. Dan ini harusnya Mendeley ini dipergunakan tidak hanya untuk disertasi, tapi juga untuk pengerjaan tugas-tugas gitu ya. Jadi Mendeley ini kan semacam reference manager. Tapi kemudian referensi yang kita kelola itu kemudian bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Nah, salah satunya nanti adalah di mata kuliah ini untuk melakukan mapping terkait dengan isu-isu pembangunan ya, isu-isu pembangunan. Nah, isu-isu apa saja yang banyak ya biasanya. Kemudian apa isu-isu yang paling aktual gitu ya. Kemudian kalau di negara berkembang itu isu-isu globalnya itu terkait apa. Misalnya ini kalau ini kan tentang property dan property alleviation ya. Jadi terkait dengan kemiskinan, karena kemiskinan itu kan merupakan salah satu isu yang penting ya di dalam pembangunan. Karena pada hakikatnya tujuan pembangunan itu adalah salah satu keberhasilan pembangunan itu tolok ukurnya apa ya Bapak? Tolak ukur keberhasilan pembangunan yang bisa dikomparasi ya, dikomparasi antar daerah dan bisa juga dikomparasi antar negara. Kesejahteraan, Prof. Ya, kesejahteraan. Apa itu ukurannya apa? IPM kalau saat ini, Prof. Ya, jadi kalau menurut indikator yang diinikan oleh UNDP ya, United Nations Development Program itu adalah HDI atau Human Development Index ya. Jadi indikator pembangunan, karena memang paradigma pembangunan itu kan lebih ke people center ya, jadi lebih ke pembangunan manusianya gitu ya. Kalau di kita juga ada selain pembangunan berkelanjutan juga ada pembangunan berwawasan kependudukan misalnya. Jadi pembangunan itu betul-betul mengacu kepada data-data kependudukan gitu ya.
Atau bisa dijelaskan nggak Bapak, apa sih sebenarnya yang terkait tadi ya, paradigma pembangunan berwawasan lingkungan dan paradigma pembangunan berwawasan kependudukan? Menurut opini Bapak. Izin Prof. Jadi menurut saya kalau pembangunan berwawasan lingkungan itu adalah pembangunan yang dilaksanakan saat ini dengan memperhitungkan jangka panjang. Sedangkan pembangunan berbasis kependudukan, kita harus menghitung pembangunan yang kita laksanakan saat ini diperhitungkan dengan pertumbuhan penduduk dan diperhitungkan juga dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk agar lingkungan itu bisa nyaman untuk kehidupan manusia. Salah satu contoh yang paling praktis, Dok, kalau di daerah, misalnya saat ini kewenangan SLTA ada di provinsi, misalnya untuk Jawa Barat. Nanti Jawa Barat itu kalau ngebangun sekarang itu tidak ngitung siswa sekarang, tapi membangun plus pertambahan penduduk yang lahir pada tahun ini yang 15 tahun ke depan akan jadi siswa SLTA. Pola-pola seperti itu kalau bisa dilaksanakan itu tidak akan lagi terjadi misalnya tadi tidak tersedianya akses untuk pendidikan. Jadi pembangunan ini harus juga memperhitungkan proyeksi penduduk yang akan ada pada suatu waktu. Terima kasih Prof. Itu mungkin. Iya, terima kasih Pak Eka. Mungkin ada Bapak yang lain yang mau menambahkan? Kalau tadi juga terkait pendidikan ya, jadi pendidikan itu juga harus memperhitungkan penduduk usia sekolah ya di masa yang akan datang gitu ya, jadi diproyeksikan. Nah juga bisa dilihat dari piramida penduduk ya seperti itu. Jadi usia penduduk berdasarkan usia misalnya dan jenis kelamin ya kalau di piramida penduduk itu. Nah itu bisa juga menjadi gambaran akan seperti apa perkembangan ke depan gitu ya. Jadi diproyeksikan. Nah itu kan juga merupakan salah satu indikator dari. Tapi ini emang agak ini ya. Nah salah satu isu misalnya disparitas ya, kesenjangan wilayah. Nah termasuk juga IPM terutama yang dikaitkan dengan pendidikan. Kalau Pak Eka ini di provinsi atau di kabupaten kota? Di Kabupaten Karawang, Prof. Nah, di Kabupaten Karawang. Nah, misalnya kayak pendidikan SMA gitu ya. SMA itu kan menjadi ranahnya provinsi ya. Dan itu juga menjadi penentu kan untuk IPM misalnya. Nah, IPM ini kan merupakan indikator komposit ya kan. Kita tidak hanya melihat di pendidikan dasar tapi juga di pendidikan menengah. Nah, ketika kewenangannya sekarang sudah ini kadang-kadang provinsi juga agak kesulitan ya ketika ini misalnya untuk pendidikan dasar karena pendidikan dasar itu merupakan kewenangan dari kabupaten kota. Kadang-kadang provinsi ini juga nggak disupport ya karena tadi pendekatan kewenangan. Padahal misalnya ada kewenangan lain yang terkait misalnya dekonsentrasi. Nah kadang-kadang itu kan tidak berjalan juga sebagaimana yang diinginkan. Jadi disparitas antar kabupaten kota itu masih terjadi kan. Kalau Karawang dibandingkan IPM-nya dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Barat bagaimana Pak Eka? Izin menyampaikan Dok, kebetulan saya pernah di Bapeda Prof. Ya, nah ini jadi Karawang ini IPM-nya dulu itu waktu 25 kabupaten kota 3 IPM terbawah Prof. Jadi kita ini golongannya Indramayu, Cirebon, Karawang. Tapi pada saat berikutnya perhitungan IPM pola baru, Karawang ini masuk peringkat 16 Prof. Dari 27 kabupaten kota. Kalau kotanya dikeluarkan karena di Jawa Barat ini 9 kota itu IPM-nya paling tinggi. Kalau untuk kabupaten Karawang itu pada saat itu peringkat 16 berarti posisinya ada di peringkat ke-8. Tengah-tengah. Tapi alhamdulillah Prof kemarin satu periode kepemimpinan Bupati Wakil Bupati 2015-2020 IPM kita melonjak hampir melampaui 3 kabupaten Prof. Jadi tadinya peringkat ke 16 jadi peringkat ke-13 Prof di Jawa Barat. Nah itu salah satunya tadi, jadi kita mempetakan proyeksi ke depan bagaimana sektor pendidikan, kesehatan dan tadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita pada saat itu yang tadi Prof singgung ya,
terkait disparitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pada awal-awal pendidikan ini, waktu di kabupaten, Prof, kita merasakan betul hanya kota-kota yang ramai gitu, yang ada SLTA. Kita punya program seluruh kecamatan ada SLTA, Prof. Alhamdulillah sudah terwujud pada saat kewenangan SLTA diserahkan ke provinsi, Prof. Jadi di Kerawang ini tidak ada kecamatan yang tidak ada SLTA negeri. Demikian juga kesehatan, indeks kesehatan kita sering merosot karena angka kematian ibu, angka kematian bayi tinggi itu kita analisa akses ke fasilitas kesehatan yang daerah-daerah jauh itu sulit. Nah, kita punya program seluruh puskesmas yang ada di kita dilengkapi dengan ponet untuk ibu melahirkan dan dilengkapi dengan tempat perawatan. Jadi seluruh puskesmas kita alhamdulillah bisa rawat inap semua. Jadi dengan pola seperti itu, layanan kesehatan pertama bisa ibu melahirkan sudah tidak terdengar lagi misalnya meninggal karena tidak tertangani. Karena di tiap kecamatan sudah ada. Demikian juga untuk sakit-sakit yang mohon maaf ya, sakit tropis lah kayak tipes, demam berdarah, itu bisa diselesaikan di kecamatan, jadi tidak usah ke kota kabupaten. Nah itu alhamdulillah Prof, dua itu pendidikan kesehatan itu bisa ngebantu, dan kita pada saat SLTA ditangani oleh kita istilahnya kalau pendidikan gratis nggak ada ya Prof. Jadi kita subsidi betul SLTA itu jangan sampai melaksanakan pungutan ke siswanya. Itu alhamdulillah angka partisipasi pendidikan juga tinggi. Ini dibuktikan dengan tadi akhirnya komposit itu bergabung. Jadi indeks pembangunan manusia kita kemarin terakhir waktu saya sebelum pindah dari Bapeda, kita ada peringkat ke-5 untuk kabupaten aja. Jadi Kerawang itu IPM-nya hanya kalah oleh Kabupaten Bekasi karena penyangga ibu kota, oleh Kabupaten Bandung karena itu penyangga ibu kota provinsi, oleh Kabupaten Sumedang ya, kita peringkat ke-4 baru kita gitu kan. Sumedang kita kalah karena indeks pendidikannya luar biasa tinggi. Di sana banyak perguruan tinggi. Mungkin itu Prof gambaran dari kita penyelesaian lokal untuk disparitas pembangunan. Jadi setelah perhitungan dengan pola baru ya, IPM itu terus meningkat ya. Nah itu kira-kira apa pola lama dengan pola baru itu apa perbedaannya untuk perhitungan IPM? Kalau yang saya lihat yang paling ketara itu di pendidikan. Kalau dulu IPM pola lama kan dihitung itu angka melek huruf. Tapi kalau saat ini itu mungkin tidak relevan ya. Jadi kalau sekarang kan angka harapan sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lahir di Kerawang tahun ini berarti diperkirakan dengan fasilitas pendidikan yang ada mereka bisa menyelesaikan sekolah sampai tingkat apa, jadi bisa diproyeksikan ya. Mungkin itu yang tadi Prof katakan perencanaan yang mulai berbasis kependudukan lah dengan piramida umur. Mungkin itu yang lain-lain saya kira tidak terlalu berubah itunya penghitungannya. Ya, hebat nih Kerawang, selamat. Kerawang kemarin saya bikin paspor di Kerawang. Di Kerawang. Siap, itu dekat kantor saya, Prof. Oh gitu. Karena agak susah banget ya online ini, kok di kota Bandung susah banget. Terus saya ambil ke Kerawang, masuk dari Kerawang Timur kan. Biasanya cuma kenal Walahar doang, jadi kemarin itu berarti ke arah kota ya kan, ke imigrasi, kantor imigrasi Kerawang. Oke, mungkin dari Bapak yang lain? Selain Pak, terima kasih Pak Eka. Oke, kita lebih ini ke diskusi dulu sebelum saya mempraktekkan yang terkait nanti dengan tugas ya, tugas kita ke depan yang terkait dengan isu-isu. Ya, tadi yang termasuk dari ukuran keberhasilan pembangunan. Karena tadi tujuan dari pembangunan itu salah satunya adalah terkait dengan quality of life gitu ya, kualitas hidup gitu ya. Kemudian kesejahteraan gitu ya. Social welfare gitu ya. Jadi kesejahteraan ini salah satu ukurannya yang memang bisa dikomparasi antar daerah dan juga antar negara. Itu adalah HDI, Human Development Index ya, atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eka, bagaimana perjuangan Karawang gitu ya dari IPM terbawah, kemudian sekarang sudah peringkat ke-4 atau ke-5 gitu ya Pak ya, peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Barat. Meskipun untuk kabupaten ya. Untuk kabupaten ya, kalau kota kita keluarkan karena kota rata-rata IPM-nya memang tinggi ya.
Kalau boleh tahu IPM Kerawang itu sekarang berapa? 70? 70 Eh, 70,68 hampir nyentuh 71. ya, paling tidak poin per poin terus meningkat ya ininya. Kalau Siap. kabupaten, kalau kota itu kan rata-rata sudah di atas ini ya, sudah di angka yang cukup tinggi ya. Kalau yang paling tinggi itu mana ya? Depok atau Bekasi? Kota Depok. Kota Depok ya. Kota Depok, kota ini yang penyangga-penyangga ibu kota lah ya, yang ini. Karena biasanya mereka itu juga komuter ya, berdomisili di Depok tapi biasanya juga ini di Jakarta. Oke Bapak Ibu, ada siapa aja sekarang hari ini? Oh ya Bapak Ibu, tolong diisi presensinya ya. Presensi, mungkin kalau yang baru bergabung, mungkin Pak Eka bisa share, ada grup kelas. Bisa di-share karena mungkin nggak terbaca kalau yang baru bergabung. Yang tadi saya share di mana tadi? Di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tadi terkait dengan isu-isu ya, ada isu-isu yang seperti saya kemukakan tadi. Nah itu akan menjadi tugas kita bersama ya untuk mendiskusikan. Nah yang menjadi bahan diskusi, nah itu kita akan cari dari artikel-artikel. Kemudian bagaimana cara memanen artikel ya. Kemudian sampai nanti kita mapping menggunakan post viewer seperti ini ya. Jadi post viewer seperti yang tampilan. Nah ini kalau ini tentang properti, tapi ini sebenarnya bahannya kurang banyak ya. Makanya biasanya tuh kalau kita lihat dari systematic literature review itu sekitar biasanya 200 artikel gitu ya. Dari berbagai publikasi ya, dari berbagai publikasi. Ini saya tadi baru publikasi dari Science Direct. Tapi biasanya publikasi-publikasi yang terkenal ya, yang kalau ini yang terkait dengan isu global ya. Itu selain Science Direct itu biasanya ada Cambridge Cork, ada Taylor and Francis, ada Sage Publication, ada Emerald Insight. Nah ini sebenarnya kalau kita mau lebih ini lagi, kita bisa download dari ini. Dan download itu nggak sulit ya kan, kalau untuk mendownload. Kemudian ketika kita juga melakukan summary, nah summary itu kita juga bisa gunakan salah satu tools yang banyak digunakan sekarang itu adalah ini Quillboard ya. Jadi Quillboard ini dia digunakan juga untuk para prase. Jadi biasanya kan nanti Bapak kan juga diminta untuk publikasi ya. Publikasi internasional, tapi nggak Scopus ya. Apa persyaratan untuk ujian terbuka apa? Bapak? Sudah tahu kan? Halo? Belum Bu, belum. Belum? Kayaknya harus ada. Ya, harus ada publikasi internasional. Kalau di perguruan tinggi lain tuh bahkan kalau S3 itu kan harus punya Scopus ya, yang terindeks Scopus. Tapi kayaknya IPDN belum ya. IPDN tuh masih lebih ringan. Jadi yang penting publikasi di publikasi internasional, walaupun tidak harus yang reputable gitu. Ya, jangan juga yang predator gitu ya, jangan yang ecek-ecek gitu kan. Nah itu ini juga Quillboard ini biasanya digunakan untuk para prase, biasanya untuk menurunkan similarity index dan juga kita bisa melakukan summarize. Jadi biasanya kalau kita kan males ya baca artikel tuh satu artikel tuh biasanya sekitar 7.000 kata ya, atau sekitar 15-17 halaman. Nah ini kita bisa upload dokumen di sini, kemudian akan keluar summarize rangkumannya gitu ya, rangkumannya seperti apa. Nah itu nanti kita bisa, kemudian kita parafrase. Nah itu biasanya akan sangat menurunkan ya similarity index atau similarity index, karena nanti juga bapak juga ada ketentuan ya, harus memenuhi. Kalau untuk publikasi itu kadang-kadang mereka sangat ketat ya. Kalau di kita kan rata-rata sekitar 20% masih boleh kemiripan.
Tapi kadang-kadang kalau publikasi yang dia pakai kuartilnya cukup tinggi itu kadang ada yang menerapkan hanya boleh 5% gitu ya, 10%. Nah itu sekarang sudah lebih mudah karena sudah ada tools-tools yang bisa membantu kita untuk menurunkan itu. Jadi melakukan parafrase tidak harus manual gitu ya, bisa juga dilakukan secara elektronik. Makanya katanya sekarang kalau bikin artikel bisa lebih cepat gitu kan, artikel jurnal ya, terutama untuk publikasi. Nah pertama Bapak harus punya Mendeley ya, reference manager. Ini harusnya sih dari mulai tugas itu harus sudah punya. Tadi baru siapa aja yang punya? Mulai di-download ya Bapak? Iya. Download Iya, aja. iya. Terima kasih. Ya, jadi di-download. Iya. Di-download itu kita tinggal kita masuk ke Google terus download Mendeley ya, ke mendeley.com ya. Mendeley.com. Nah, ini saya sudah masuk session out. Nah, ini mendeley.com. Nah, ini di sini kan ada download ya, ada download. Tapi mestinya sih create account dulu ya. Nah, ini ada download now for Windows. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan di-download, kemudian di-install Mendeley yang berbasis pada desktop ya. Kemudian yang juga perlu di-download itu adalah Publish or Perish. Aplikasi Publish or Perish, tempat kita memanen artikel-artikel ya. Jadi kita akan bisa, artikelnya itu dari harshing.com. Harshing Publish or Perish download tadi ya. Nah ini di harshing.com. Harshing.com ini kita bisa gimana downloadnya? Download Publish or Perish. Publish or Perish. Nah ini. Nah di sini kita bisa download ya. Di bawah ini download ini. Nah ini Publish or Perish for Windows. Atau ada yang menggunakan Mac ya. Nah ini ada instalasi. Jadi Mendeley dan ini dulu ya Bapak ya. Dengan Publish or Perish ya. Halo. Siap. Iya, Bu. Ya. Ya. Yang Mendeley udah punya. Udah punya ya? Mendeley baik. Nah, yang public of Perish itu belum. Ya. Baru dengar. Bapak? Apa yang baru dengar Bapak? Yang Publish or Perish Pak, yang relatif baru kan kita. Publish or Perish. Iya, Publish or Perish. Ya. Jadi Publish or Perish nanti kalau sudah di-download dia nanti akan seperti ini Pak ininya. Publish or Perish. Nah, seperti ini. Ini Publish or Perish bentuknya kayak huruf H karena harshing gitu ya. Ini ya, Publish or Perish ini. Kelihatan ya? Publish or Perish 8 ya. Jadi ini kalau kita klik, nah akan tampilannya seperti ini. Nah ini kita bisa memanen artikel. Istilahnya memanen karena kita bisa langsung dapat banyak ya. Bisa dapat banyak. Kalau dari Google Scholar itu bisa 1000 artikel sekali kita panen ya. Istilahnya panen ya, harvest. Kemudian kalau Scopus itu hanya 200 ya. Hanya 200. Tapi ini kita juga harus register ke Scopusnya ya untuk mendapatkan APK. Kemudian tapi saya juga sudah bikin sih tutorialnya. Jadi nanti Bapak
Bapak tinggal ini aja ya, tinggal mengikuti tahapnya. Kemudian di sini kalau ini Google Scholar Profile ini sebenarnya untuk melihat kepeminatan ya, peminatan atau kepakaran orang gitu ya, berdasarkan institusi gitu ya. Kalau kita mau lihat ini dosen-dosen IPDN ini bidangnya apa saja sih gitu ya. Nah itu kita bisa lihat karena rata-rata dosen atau peneliti itu punya profil ya di Google Scholar. Jadi mereka-mereka yang punya publikasi biasanya akan terkoneksi ya di Google Scholar Profile. Nah, atau juga kalau kita di Indonesia juga ada Sinta. Nah, Sinta itu juga berdasarkan pada publikasi kita yang terindeks di Scopus, Web of Science dan juga Google Scholar. Itu di Sinta. Dulu Ristek BRIN ya, sekarang sudah Risteknya berini ke Kemendikbud. Nah, di sini ada Web of Science. Nah, Web of Science ini kan termasuk database pengindeks lah ya, pengindeks dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, kalau Google Scholar, nah kalau kita klik ya, tadi ini bukan profil ya, salah. Ini malah profil. Kalau profil ini kita bisa kalau kita mau tahu orang ya sebenarnya, kalau kita mau tahu orang ya, misalnya find profil siapa misalnya ya. Nah ini kalau saya masukkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, nah ini kan ada Sadua Sistiono, ada Inyoman Sumaryadi gitu ya, Muhadam Lebolo, Ermaya, kemudian Ismail Nurdin, kemudian ada apa ini? Ya Erliana, Heru gitu ya. Ada Fernandes Song, ada Etin Indrayani, ya pokoknya dosen-dosen IPDN lah ya. Nah itu kita bisa lihat. Kalau kemudian atau kita juga langsung masukkan namanya juga bisa. Nah itu kalau yang Google Scholar Profile. Kemudian tadi yang Google Scholar ya dulu ya, yang Google Scholar. Nah ini yang Google Scholar. Nah di sini ada mencari artikel itu berdasarkan authors, pengarang, publication name, title word. Nah ini title word ini kita bisa masukkan kata kunci menggunakan kata kunci yang kita inginkan. Tadi kan isu-isu pembangunan itu banyak ya. Ada partisipasi masyarakat, ada kemiskinan gitu ya. Kemudian ada apalagi Bapak tadi isu-isu yang sudah saya sampaikan tadi di ini. Lingkungan hidup, Ya, lingkungan hidup gitu ya. pangan, Kemudian ya ada gender, ada demokrasi dan desentralisasi gitu kan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, kalau tadi kan saya sudah ini tentang kemiskinan misalnya ya. Tentang kemiskinan. Kalau misalnya kita masukkan kata kunci di title word, itu artinya kita mencari ada kata-kata kemiskinan di setiap judul, ya kan? Jadi title word, jadi kemiskinan. Tapi kalau misalnya di keyword, di kata kunci, dia bisa ada di abstrak, bisa ada di introduction misalnya, atau bisa ada di bagian lain daripada jurnal. Nah itu kita masukkan di keyword. Dan biasanya akan lebih banyak ininya ya. Nah kemudian biasanya untuk mempersempit ini, misalnya tentang apa Bapak? Misalnya partisipasi masyarakat, jangan di title ya, misalnya di keyword. Partisipasi masyarakat. Nah kalau kita mau persempit, kita masukkan kata kunci lain, misalnya partisipasi masyarakat pembangunan. Ya. Nah itu untuk mempersempit lagi tuh biasanya kita bisa ini kan kata kunci. Nah ini kan sebenarnya maksimum number of result tuh 1000. Tapi kadang-kadang 1000 itu kan terlalu banyak ya. Jadi makanya saya biasanya cukup 200 aja deh, kebanyakan. Nah ini kemudian tahunnya juga kita bisa batasi. Biasanya kan 5 tahun terakhir lah ya, 2015 sampai 2021. Bahkan kalau yang di Scopus itu kita bisa, walaupun kita sekarang 2021, biasanya publikasi yang 2022 itu sudah
sudah ada gitu ya. Nah, itu bisa sampai 2022. Kemudian kita search. Ini biasa meminta captcha bahwa kita bukan robot ya. Taksis. Ini diambil, kalau kita masukkan kata kuncinya bahasa Indonesia, maka artikel-artikel yang keluar adalah yang Google Cendekia yang berbahasa Indonesia ya, Google Scholar yang berbahasa Indonesia. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau di Google Scholar itu kadang-kadang tidak hanya artikel ya, tapi buku atau Google Book itu juga masuk ya. Karena tidak ada filter bahwa kita hanya membutuhkan artikel aja. Nah, ini kita lihat ada citasi, ada period, ada rank, ada authors, dan ada title. Kemudian di sini ada tahun. Ini ada 200 ya. Karena kan tadi kita filter hanya 200 artikel aja yang muncul, tidak sampai 1000. Nah, ini biasanya dia akan ranking berdasarkan artikel yang paling banyak disitasi ya. Jadi ini kalau partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional, ini kalau kita klik kanan, ini kita biasanya akan diinikan dengan artikelnya, sumber artikelnya. Artikel atau buku. Nah, ini artikel ya. Artikel yang dipublish di Jurnal Magister Administrasi Publik ya. Nah, ini partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, ini full text-nya kita bisa download. Nah, ini kemudian nanti kita inikan ke Mendeley. Tapi sebenarnya bisa juga di Mendeley itu kita menggunakan importer ya. Jadi Mendeley web importer ini tadi saya kan logout ya. Jadi harus login dulu ke Mendeley karena kita harus register dulu kan di Mendeley. Nah, ini bisa kita download dan masukkan gitu. Jadi nggak perlu kita download, tapi kita langsung masukkan ke ini. Coba ya, kalau kita pakai web importer. Ini internet saya agak ini mesti sign in dulu saya. Sign in to Mendeley web importer. Jadi web importer ini ketika kita ketemu publikasi yang full text, nah kita langsung masukkan ke. Oke, kita di Mendeley kita bikin dulu folder. Di sini ada create folder. Misalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini nanti artikel-artikel yang terkait dengan itu. Nah, ini kan untuk memasukkan, ini kan kita bisa lewat sini ya, file. Jadi add file atau add folder. Jadi kalau kita sudah kumpulkan jurnal-jurnal yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, apakah kita langsung kita bisa add file di sini. Atau kita juga bisa import nanti dengan format RIS. Jadi metadata dari dari publish or varies itu kita bisa save terus kemudian kita import. Jadi langsung masuk 200 gitu. Tapi itu metadata doang. Tidak dengan full text-nya. Tapi kalau kita mau dengan full text-nya, nah itu kita tadi klik kanan satu persatu kemudian kita download. Lama ini sign-in-nya. Nggak usah pakai web importer dulu ya karena ternyata lama. Oh, ini dia sign in. Sign in dulu saya. Karena tadi udah saya buatkan foldernya. Saya sign in dulu ke Mendeley. Untuk saya ini mau menunjukkan. Jadi banyak cara kita mengimport ya. Nah, ini udah langsung kedetek oleh Mendeley. Kalau dia kan ini sudah ada PDF yang full text ya. Sebentar, ini kayaknya internet di saya rada-rada. Kalau di Bapak bagus-bagus ya jaringannya ya. Nah, ini kan sudah langsung ada partisipasi masyarakat. Nah, ini di sini kita akan cari dulu folder untuk menyimpan. Tadi kan kita sudah buat foldernya saya ya. Saya udah buat foldernya adalah partisipasi masyarakat. Bukan di sini.
Di partisipasi masyarakat. Mana tadi partisipasi masyarakat? Udah dibuat kan tadi? Coba disinkronize. Biar terbaca oleh Mendeley. Nah ini add-nya masuk ke partisipasi, belum kebaca ya tadi saya buat. Karena kadang-kadang saya udah penuh banget ya, Mendeley-nya sudah banyak banget referensi, kadang dia butuh waktu untuk mensinkronkan dengan Mendeley, database Mendeley-nya. Misalnya saya masukkan aja ya ke tempat lain ya, yang folder apa ini yang mirip-mirip. Di ini aja nih sedikit, nih nanti saya hapus role theory. Nah ini tinggal kita checklist aja, kemudian add. Nah itu dia akan masuk ke folder yang sudah kita persiapkan untuk partisipasi masyarakat. Ya. Nanti kalau kita ketemu, kita langsung, jadi kita nggak 2 kali kerja misalnya ya. Kan biasanya kita downloadin dulu Pultec, kita simpan di folder, baru nanti kita add file. Jadi bisa banyak cara lah ya untuk memasukkan data kita ke Nah kita kembali lagi. Nah kemudian kalau kita mau memasukkan metadata, misalnya ini kan ada 200. Nah kemudian nanti kita mau pilah-pilah itu di Mendeley ya. Nah ini tapi baru metadatanya doang, belum full text. Karena kalau full text kan tadi kita harus satu persatu nih ya. Kita persatu, kita ini kan. Tapi paling nggak kita nanti kalau mau pilah-pilah yang mana aja sih dari sekian 200 ini, kita juga bisa melakukan pemilahan itu. Misalnya di sini ada save result risk ya, risk manager. Misalnya tadi apa, perencanaan masyarakat, partisipasi masyarakat. Ini saya simpan di download. Tapi ini formatnya namanya RIS ya. Jadi khusus untuk Mendeley itu formatnya RIS. Nah, nanti dari Mendeley ini kan udah saya persiapkan. Ini tinggal import. Nah, ini RIS. Yang RIS tadi ada di download. Nah, ini partisipasi masyarakat. Maka dia akan masuk. Nah ini jadi semua tadi yang ada di artikel di mana nih tadi, publish or perish, di publish or perish ini itu sudah berpindah ke Mendeley ya. Jadi ini autornya, ini titelnya, nah, kemudian ini publication-nya di mana dan tahun. Tapi ini hanya metadata ya. Jadi metadata dia tidak dengan full text ya gitu ya. Kalau dengan full text-nya, nah kita tadi bisa download, kita klik kanan ya di apa namanya. Ini kita bisa kalau kita mau mencermati dulu ya, mencermati kira-kira yang mana aja yang akan kita rujuk gitu ya. Nah, ini dari judul-judul misalnya oh ini enggak. Ini kan bisa kita langsung delete gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan yang berbayar? Kan ada beberapa artikel berbayar. Berbayar. Iya. Kalau yang berbayar kita bisa pakai Sci-Hub misalnya, bukan open access ya Bapak ya? Iya, yang biasanya kan. Ya misalnya biasanya kan dari jurnal yang ini ya. Ini kan kalau yang berbayar ini jarang ya berbayar ya. Misalnya yang dari Sign Direct ya. Coba ya kita cek yang dari Sign Direct, yang Scopus lah ya, yang ini. Bentar. Nah ini misalnya ini yang Sign Direct. Biasanya dari Elsevier ya. Tapi tadi banyak ya yang kita ambil salah satu di sini. Tapi sebenarnya kita juga bisa filter hanya yang open access. Tapi kalau kebetulan ada yang berbayar dan kita butuh banget gitu ya, karena relevan banget misalnya ya. Sage ini berbayar ya. Sage ya. Biasanya. Coba kita buka Sage.
sebentar, saya ini dulu Sage Map. Ini ya, Sage misalnya ini, sebentar. Sage. Copy. Misalnya tentang apa Bapak yang akan dicari? Duh, kok error? Misalnya kalau Tunggu kalau sebentar. saya tentang hunian misalnya, tentang apa, housing for poor misalnya. Sage Publication. Kalau Bapak tentang hunian ya, jurnal Sagitta. Sebenarnya apa sih sebutkan di sini untuk lihat kalau misalnya berbayar itu? Iya ya. Yang Kita bisa pakai Sci-Hub aja Bapak. oh iya. Iya pakai Sci-Hub kalau saya, tapi walaupun itu agak-agak ini ya sebenarnya ya. Nah ini. Nah yang ini, pakai yang ini. To remove all barrier in the way of science. Jadi biasanya, nah ini misalnya contoh ya, ini saya tadi mencari misalnya yang kita cari misalnya ini artikel Design Direct, tapi dia yang tidak open access gitu ya. Kalau yang open access itu kan udah langsung kelihatan nih download PDF-nya ya. Kalau yang tidak open access misalnya ini kayaknya nggak open access. Nah ini kan dia purchase ya, harus bayar. Nah ini kita dari ininya aja Bapak, dari doi-nya ini. Dari doi kan selalu ya, semuanya kan punya doi ya, artikel itu ya. Nah ini dari angka 10 ke belakang, kita copy. Ya ini ya, ini kan selalu punya, setiap artikel tuh punya doi. Jadi digital object identifier gitu ya. Nah ini kita copy tapi tidak seluruhnya. Jadi dari angka 10 ke belakang, kemudian kita masukkan, ini kan di sini enter URL doi ya. Nah ini kita tinggal kita klik. Nah ini kita udah dapat full text-nya. Oh iya. Nah ini ada 12 halaman. Ini sebenarnya teknik nge-hack ya Bapak. Teknik nge-hack. Nah buat negara-negara yang kayak kita ya, yang kadang-kadang kan untuk melanggan semua database itu kan terlalu mahal ya. Nah ini salah satu cara yang kita ini untuk artikelnya. Biasanya yang jurnal-jurnal yang relatif berbayar ini kan jurnal-jurnal yang bereputasi kayak tadi Sage, kemudian Emerald ya, kemudian Tyler and Francis, di luar yang open access. Tapi kalau yang open access sih pasti tersedia, kita nggak perlu nge-hack seperti ini. Jadi ini kita sudah dapat dan ini kita tinggal nanti masukkan ke Mendeley. Nah ini nih hasil nge-hack saya juga nih tadi. Tapi ini udah ada tadinya. Nah ini biasanya ini juga bisa kita pakai mana tadi ya. Nah ini kita bisa juga pakai web importer ini ya. Nah ini tapi saya masukkannya ke, tadi saya udah bikin itu property. Ini kan terkait dengan property. Oh, ini tadi belum di ini ya Mas saya kali berarti. Belum disinkronize. Nah kadang-kadang yang desktop ini juga harus kita synchronize biar dia sinkron dengan database Mendeley-nya gitu ya. Termasuk di Mendeley ini juga kita bisa upload publikasi-publikasi kita gitu ya. Jadi karena di sini juga ada fitur untuk, jadi biar supaya bisa dilihat orang lain juga gitu ya.
di atas itu, di bagian atas tuh ada My Publication. Nah, di My Publication itu kita bisa upload juga ini kita, publikasi-publikasi kita. Dicoba ya Bapak ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Alamatnya nah ini sebenarnya kita nanti tinggal ini kan terus masukkan ke folder di Mendeley. Jadi dia udah otomatis masuk gitu ya. Jadi setiap ketemu kita masukin ke folder yang sudah kita persiapkan khusus. Karena biar supaya spesifik ya untuk misalnya kalau sekarang terkait dengan tugas isu-isu pembangunan, nah masuk ke isu-isu pembangunan. Nanti kalau ada mata kuliah yang lain punya tugas, nah kita masukkan ke itu. Atau yang mendukung disertasi kita gitu ya, disertasi kita apa. Atau kita bisa persub, karena kan juga terdiri banyak bidang keilmuan, objeknya kan ya. Nanti itu bisa dibuat masing-masing ininya sesuai dengan ininya. Jadi tugas Bapak Ibu, Bapak bukan kebiasaan. Nah, Bapak bisa memilih ya isu-isu mana yang akan menjadi target tugas. Karena ini orangnya banyak, bisa tidak harus individual biar bisa berbagi tugas gitu ya. Mungkin nanti ada yang mau ambil dari Sage, kemudian cari yang ini. Paling tidak misalnya ada 200 jurnal gitu ya, kemudian nanti untuk kita ini kan di Postpure. Tapi dengan publikasi yang berbeda-beda gitu ya. Dari Science Direct, kemudian dari Cambridge, Tyler and ini. Nah, itu terkait dengan isu-isu global. Ya. Kalau mau isu-isu nasional kita bisa dari Google Scholar ya. Yang Indonesia, tapi di isu-isu global itu kan juga banyak publikasi yang terkait Indonesia ya. Kayak tadi saya properti itu dari Afrika ya, misalnya dari Afrika, kemudian Amerika Latin itu kan juga banyak negara berkembang. Meksiko misalnya, kemudian di Asia itu ada Cina, India gitu ya. Yang ini dengan kita lah, yang tidak jauh berbeda dengan kita. Misalnya. Kemudian dari Afrika itu ada Nigeria, ada karena tadi ini kalau dilihat, nah nanti dari hasil Postpure ini kita menemukan banyak klaster-klaster. Nah biasanya klaster yang paling rendah itu ya di bawah itu adalah misalnya kayak integration ini. Integration dia biasanya kecil gitu ya. Nah ini integration ini kecil dia di sini ya. Nah ini berarti belum banyak yang terkait dengan properti yang belum banyak diteliti. Nah kita bisa masuk di ini klaster 17 ya. Jadi dari nah ini jadi property elevation, second order factor analysis. Ini terkait indeks ya, terkait dengan keyword ya. Jadi keyword. Jadi ini keukuran dengan keyword kalau ini. Nanti itu ada mungkin minggu depan ya kita akan ini kalau Bapak sudah mendownload aplikasi-aplikasinya kita akan bahas lagi ya. Aplikasi yang akan di-download itu adalah Mendeley. Kemudian nah ini juga akan mendukung disertasi Bapak juga. Tapi kita akan fokus di isu-isu pembangunan. Tapi kalau yang memang disertasinya terkait salah satu isu-isu yang terkait dengan pembangunan, ya itu bisa langsung direct ya didukung. Bapak, Bu, Ya, kalau akademia Edu, ya saya ikut biasanya itu. Akademia Edu itu nanti bisa masuk di Google Scholar, Bapak. Biasanya ketika kita mencari referensi di Google Scholar itu biasanya Akademia Edu, ResearchGate itu biasanya kan dia biasanya kan juga terindeks oleh Google Scholar ya. Jadi biasanya Akademia Edu gitu ya. Nah, itu kita bisa juga kan membuat profil di sana ya, mempublikasikan. Ya, udah daftar itu sudah ada. Ya, begitu Bapak. Ya, jadi Akademia Edu
Kemudian mungkin kalau Bapak sudah daftar, sudah publikasi, kita juga bisa berjejaring gitu ya. Jadi saling ini di Akademia Edu. Dan biasanya kalau satu institusi, nah tapi kalau Bapak misalnya membuat institusinya IPDN, nah kita udah menjadi satu link, satu inilah ya di Akademia Edu. Di Akademia Edu itu biasanya dosen-dosen IPDN tuh biasanya per institusi langsung sudah dilingkan oleh Akademia Edu atau di Research Gap gitu ya, di Research Gap. Atau dianggap siapa head of ini departemennya gitu ya. Apakah Anda biasanya suka ditanyakan begitu. Jadi biasanya teman-teman kita itu satu ini udah bergabung jadi satu. Kalau Bapak dari mana Bapak? Instansi? Saya Bu. Iya. Oh saya di DKI Bu, Jakarta Bu. Jakarta. Iya, nomor DKI. Iya. Tapi sudah punya akun di Akademia Edu juga ya? Sudah Bu. Iya, IPDN juga saya lihat ada di sini. Ya, kalau Bapak institusinya apa di Pemprov? DKI. Di Akademia Edu pakai apa institusinya? Saya waktu itu mendaftarnya sebagai IPDN kalau salah. Oh, IPDN berarti ya Iya. kita jadi satu, berarti satu ini. Iya. Ya, karena mungkin Karena masih kalau Pemprov kan bukan akademik ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya kalau ada yang Kemendagri juga ada itu di Akademia Edu yang ini kan Kemendagri, mungkin teman-teman Litbang atau teman-teman BPSDM ya, yang mereka juga rajin publikasi. Nah itu ada juga. Soalnya saya Akademia Edu saya ada dua, ada Kemendagri, ada IPDN juga gitu. Juga di Research Gap ya. Ya Bapak, jadi tugasnya Mendeley, publish or perish, dan juga nanti post pure ya. Nah jadi mangga silakan mau memilih apa. Jadi bisa ini sih sebenarnya bisa, karena kan tadi mendownload artikel itu kan hanya hitungan menit aja ya, kita sudah banyak dapat gitu ya, sudah banyak dapat, nggak sulit gitu ya. Nah tinggal nanti bagaimana memetakan dari isu-isu yang di berbagai negara, atau kita mau level bagusnya sih kalau S3 sebuah isu-isu global lah ya, karena itu jadi bisa menjadi rujukan juga ketika kita akan adopsi misalnya untuk negara kita. Misalnya kita bisa best practice negara-negara mana yang sudah relatif berhasil, faktor-faktor apa saja misalnya ya, kalaupun ini yang menjadi kendala, yang menjadi barrier dan lain-lain, itu bisa jadi pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, Bapak. Bisa dipahami ya Bapak ya? Nanti saya Iya Bu, siap. Bisa Bu. Google Classroom-nya nanti saya share ke Pak Ketua Kelas ya, Pak Eka ya Pak ya. Sedang saya persiapkan. Siap. Nanti kan sekaligus untuk mengumpulkan tugas di sana. Ya Bapak ya. baik. Belum baru dipersiapkan ininya doang, belum diisi sama saya. Belum diisi. Ya nanti materi-materi akan di-share di situ, meskipun mungkin materi itu lebih untuk menunjang aja, tapi yang lebih fokus adalah kita diskusi yang terkait dengan isu-isu pembangunan dan kemudian dikaitkan dengan teori mana ya. Kayak tadi kan misalnya ketika Orde Baru kita menggunakan teori pertumbuhannya Rostow misalnya ya, ada 5 tahapan ya, kita kan ada Rapelita gitu. Tapi kemudian ketika di reformasi sudah market base ya kan, teori model-model pembangunannya sudah seperti itu, lebih kepada mekanisme pasar. Nah, bagaimana intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah misalnya ya untuk mengatur. Nah, itu menjadi isu-isu berikutnya. Baik Bapak, ini karena pertemuan pertama saya kira cukup sekian saja ya. Atau ada yang terkait apa yang disampaikan pada hari ini? Nah kemudian ini kalau yang ini tadi ya, nah ini kita juga bisa selain klaster-klaster
di sini kan misalnya kalau properti ini misalnya ini nanti ada cluster ya. Ini kan terkait dengan energi properti ya. Energi properti itu terkait dengan apa saja. Nah, kemudian kalau kita mau lihat visualization, nah ini di bagian bawah ini ada tahun. Jadi dari 2014 sampai 2022 karena ada publikasi yang tahun 2022. Nah, itu kita lihat semakin ke warna kuning ya. Nah, itu biasanya isu-isu yang paling terakhir-terakhir ini banyak dibahas ya. Jadi isu-isu ya. Jadi, nah kalau kita mau meneliti, sebaiknya isu-isunya adalah isu-isu yang terbaru. Jangan isu-isu yang sudah ditinggalkan orang, kita malah meneliti itu. Jadi yang paling baru itu biasanya dia warnanya cenderung ke kuning ya. Kemudian dia juga bubble-nya itu kecil gitu ya, berarti belum banyak diteliti gitu kan. Belum banyak diteliti, jadi sehingga novelty-nya juga menjadi lebih. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Cukup sekian ya pertemuan kita hari ini ya Bapak. Kita lanjut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nampaknya harus belajar sama Pak Kosim sama Pak Eka. Iya. Ya memang ketika kita kuliah itu kita jadi belajar ya kan Bapak? Tahun depan Kita tatap muka lebih enak, insya Allah. Ya oke, baik Bapak, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa